semuanya, kembali lagi di channel DFM Auto. Dan pada hari ini gue ingin membuat update dan modifikasi sih mengenai Jazz gue. Sebenarnya modifikasi ini tuh udah dipasang di mobil gue sekitar 1 bulan yang lalu lah. Cuman emang sengaja nggak gue taruh di Instagram, nggak gue taruh di YouTube, ya biar surprise aja. Tadinya gue pengen bikin review modifikasi ini itu sama temen gue. Cuman karena kondisinya masih belum kondusif sampai saat ini, makanya gue bikin sendiri aja. Ya nggak apa-apa, kita doain aja semoga virus ini cepet kelar teman-teman. Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung kita lihat aja. Oke, ini dia teman-teman yang gue ganti. Gue ganti muffler dari mobil ini. Untuk mereknya gue tetap pakai Ironcraft biar sama kayak downpipe and front pipe-nya mobil ini. Terus ini tipenya yang Pro Circuit teman-teman. Nah, yang gue suka dari muffler ini kalau dari segi model ya, ini nih bagian luarnya ini, bagian tipnya ini efek kebakarnya tuh nggak norak, nggak yang lebay sampai semuanya gitu, nggak. Dia cuma di ujung ini doang, jadi kayak semacam pemanis gitu. Nah, ini bagus sih teman-teman. Nah, biar lebih enak, mending kita omonginnya sambil nyetir mobilnya. Kita rasain mufflernya ini kayak gimana. Yuk. Oke, sekarang kita bahas knalpotnya. Jadi sebelumnya gue tuh udah mengganti knalpot mobil ini bagian downpipe and front pipe-nya. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa klik videonya di atas kanan sini, cuman nanti setelah videonya selesai. Oke, jadi gue tuh sebelumnya ganti downpipe and front pipe dari Ironcraft. Terus gue tuh sebenarnya sesuai dengan video yang sebelumnya, yang kemarin itu, gue pengennya tuh karakter suaranya tuh nggak berisik, cuman tenaganya keluar kan. Awalnya gue pengen ganti jenis mufflernya Ironcraft yang silent. Itu gue udah nanya-nanya sama temen gue, kayaknya gue mau ngambil yang itu sih. Cuman kata temen gue ini ada muffler yang bagus namanya Pro Circuit. Terus kebetulan banget gue nemu di Instagram ada orang jualan. Dia nggak jadi pakai barangnya masih bagus, mufflernya masih diplastikin, bahkan belum dibuka plastiknya. Cuman harganya di bawah harga baru pasarannya. Oh ya, gue belinya ini di Instagram, nama Instagramnya 1.5 Garage. Terus kalau harga pasaran muffler Pro Circuit ini kalau nggak salah 1,4 juta. Oke, sekarang kita bahas performanya ya. Kalau dari segi performa gue merasakan muffler ini ada peningkatan sih performanya setelah menggunakan muffler ini. Gue merasa karena CVT ini karakternya main di putaran atas. Pas kemarin gue coba di putaran atas, itu putaran atasnya makin enak ya. Cuman memang peningkatan performanya itu nggak sejauh kalau kalian ganti downpipe and front pipe. Downpipe and front pipe itu menurut gue tetap yang paling ngaruh sih perubahan tenaganya. Muffler ini kayak semacam tambahan bonus aja sih kalau gue rasain di mobil ini ya. Sekarang kita bahas keiritan bahan bakar ya. Menurut gue nggak terlalu beda sih, atau nggak kerasa lah perbedaannya. Gue pakai muffler ini dengan gue tanpa pakai muffler ini dengan settingan downpipe dan front pipe gue udah diganti ya teman-teman. Kalau menurut gue nggak merasain ada perbedaan. Tetap irit, mobil ini tuh tetap irit. Gue nggak ngerti kenapa sih mobil irit banget. Mungkin karena CVT-nya juga. Cuman masalahnya teman-teman, ada satu kekurangan dari muffler ini yang tidak sesuai dengan karakter gue, yaitu suaranya. Suaranya fine-fine aja, suaranya nggak berisiknya nggak berisik gila gitu, nggak. Cuman bagi gue yang pengen konsepnya mobil ini nggak terlalu berisik, menurut gue ini lebih dari standar gue sih dari suaranya. Sekali lagi ini tergantung selera orang ya. Gue waktu itu nunjukin video suaranya ke teman gue bilang adem kok suaranya, itu masih hitungannya adem. Tapi bagi gue ini suaranya lumayan berisik dari standar gue ya. Nah, ini ada terowongan biar kalian dengerin suaranya ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan di cruising di 1000-an RPM ini ya, itu sebenarnya suaranya tuh nggak terlalu berisik teman-teman. Suaranya tuh ya udah ada aja gitu kedengeran di suara belakang. Cuman begitu kalian ngegas, kalau misalkan mau nyalip atau mau kenceng dikit gitu ya, dia tuh RPM 2000 sampai 4000 itu kayak suara ngedennya itu kedengeran banget gitu teman-teman. Kayak agak dengung gitu. Kan nggak mungkin kan kita bawa mobil kan cruising mulu 1000 RPM mulu, kan nggak mungkin. Pasti ada
saatnya kita nyalip, ya kan. Nah, contohnya kayak gini nih, gue tunjukin ya. Nah, suara-suara kayak dengung-dengung itu teman-teman yang nggak sesuai dengan karakter gue lah. Gue pengennya tuh suaranya adem. Akhirnya gue chat temen gue cerita, aduh gimana ya, apa gue ganti muffler yang silent aja, balik lagi ke muffler awal gitu kan. Terus temen gue bilang, lu udah nyobain pakai DB Killer belum? Terus gue mikir, oh iya ya, belum gue coba pakai DB Killer. Akhirnya gue coba ke DD Knalpot. DD Knalpot itu bengkel custom knalpot terkenal di daerah Jakarta Barat. Kalian bisa cari di Google tempatnya di mana. Akhirnya gue kesana. Enaknya bengkel custom itu kalian bisa bikin apa aja sesuai dengan keinginan kalian. Akhirnya gue kesana minta tolong bikinin DB Killer. Terus mereka bikinin sesuai dengan bentukan muffler Pro Circuit ini. Terus jadilah DB Killer ini teman-teman. Gue bikin DB Killer di DD Knalpot ini kena habis 100.000. Akhirnya DB Killernya ini selesai dan ada satu kekurangan dari DB Killer ini. Ini dia. Nah, dari sana itu dia ngepilok warnanya dalamnya itu silver. Tapi sayangnya kalau misalkan dipasang di knalpot itu tuh kayak ngejreng banget, berubah banget. Makanya ini pengen gue pilok warna hitam. Cuman yang ininya gue tutupin supaya nggak kena cat. Kenapa? Karena ini tuh bakal bergesekan sama mufflernya. Nah kalau gesekan tuh udah pasti ngelupas deh, catnya udah pasti itu. Makanya gue cuma cat bagian ininya doang hitam. Yuk. Oke, ini udah gue alasin koran. Ini piloknya sebenarnya gue nggak ngerti pilok-pilokan sih. Gue cuma cari pilok warna hitam. Gue nggak ngerti ada yang basic, non basic. Gue nggak ngerti dah. Oke, ini udah 3 layer ya, 3 kali gue semprot. Terus ini juga udah gue hair dryer. Udah gue tinggalin sekitar 20 menit lah sambil gue hair dryer. Nah ini hasilnya nih. Nah langsung aja kita pasang. Oke, ini tampak sudah terpasang ya. Jadi lebih bener kalau dari belakang tuh, kalau malam nggak kelihatan, kalau siang ya kelihatan, cuman hitam lah, jadi warna netral lah. Kalau tadi tuh ngejreng banget, jadi kayak di dalam knalpot ada tambahan lagi. Kalau ini lumayan tersamarkan lah. Oke, sekarang gue udah make DB Killernya, dan impresi gue pertama kali pas udah make DB Killer ini adalah suaranya jadi lembut banget, jadi adem banget. Gue langsung kayak wah lega banget sih. Ini bener-bener sesuai ekspektasi gue. Ada suaranya sedikit tapi nggak bikin kuping pengang atau dengung gitu. Ini pas banget sih. Ini langsung gue tunjukin aja videonya pas gue tes nyalain sebelum dan sesudah pakai DB Killer. Kalian bisa dengerin kan perbandingannya kayak gimana? Jauh banget. Jadi kalau misalkan sebelum pakai DB Killer itu, pas dinyalain tuh gue tuh agak merasa nggak enak kalau di rumah, apalagi kalau lagi malam-malam kan, soalnya duar, baru lama-lama langsam dia akan hilang lagi suaranya. Cuman kan dari nyala sampai langsam itu kan ada waktunya juga. Nah itu gue nggak enak kan. Nah kalau ini dia setelah pakai DB Killer, dia cold start aja yang seharusnya berisik, itu bener-bener disaring banget suaranya, jadi bener-bener adem deh. Jujur ini menurut gue pasang DB Killer ini merupakan jawaban yang tepat sih. Ini karakter suara pas setelah pakai DB Killer ini sesuai banget dengan apa yang gue inginkan. Gue nggak mau terlalu berisik, gue pengen ada suaranya dikit aja keluar supaya gue denger aja gitu. Cuman gue nggak mau yang dengung, yang bikin pengang kalau jalan lama, karena mobil ini sekali lagi gue pakai sehari-hari. Gue nggak mau
kenyamanannya itu hilang gitu kan. Dan sewaktu-waktu kalau misalkan gue mau berisik atau mau iseng aja gitu, gue bisa buka DB killernya, cuman ngebuka baut doang, copot, selesai. Kalau mau adem lagi tinggal gue pasang lagi. Ini merupakan jawaban yang tepat sih. Oke, karakter suaranya sendiri kalau misalkan kita lagi bawa jalan gini ya dari dalam mobil ya, dia ini kalau misalkan kita cruising, maksudnya kayak gas dikit habis itu lepas, gas dikit atau lepas, itu bener-bener adem banget, atau bahkan gue bilang hampir nggak kedengeran suaranya. Ini suaranya sama kayak pas gue ganti downpipe sama end front pipe di depan itu. Jadi bener-bener adem banget deh, kayak lu nggak ganti knalpot. Cuman kalau misalkan gue gas di atas 2000, ada suara dari belakang kedengeran sedikit. Cuman suaranya itu gimana ya? Kalau misalkan sebelum pakai DB killer ini, suaranya itu kayak keluar terus kayak bergetar gitu loh, membuat dengung gitu loh. Kalau yang ini tuh bener-bener adem, jadi kayak keluar suaranya, cuman kuping lu nggak capek dengerinnya gitu loh. Ini bener-bener enak banget sih. Jadi 2000 sampai 4000-nya yang tadinya gue keselin di tanpa DB killer itu hilang di mobil ini. Nah ini untuk suaranya ya guys. Ini gue buka kaca dikit ya. Masih adem banget, Ini bener-bener nggak berisik lah, masih kayak mobil normal, cuman suaranya keluar sedikit aja gitu. Menurut gue dengan pasang DB killer ini, gue masih berani lah nyetir bolak-balik misalkan Bandung Jakarta dengan knalpot kayak gini. Ini masih bener-bener nyaman banget sih untuk harian ini, sesuai ekspektasi gue. Jadi itu teman-teman solusinya kalau misalkan kalian pengen ganti muffler, taunya tiba-tiba tidak sesuai dengan selera kalian, atau dalam hal ini terlalu berisik, kalian bisa datang ke bengkel-bengkel knalpot custom. Kalau gue sih di DD Knalpot kemarin di Jakarta Barat, kalian bisa cari di Google. Itu kalian beli deh yang namanya DB killer, karena sejauh itu ngurangin suaranya. Jadi daripada kalian buang-buang uang lagi atau balikin ke normal lagi, sayang kan uangnya kan, kalian bisa nyobain DB killer ini. Tapi emang sih dengan adanya DB killer itu, kalau misalkan dari belakang, kalau orang yang ngerti ya, orang yang merhatiin ya, kayak ada tambahannya gitu. Jadi ya kurang clean aja. Makanya gue masih nggak tahu juga nih, apa nanti suatu saat gue beli muffler yang silent atau gue tetap pakai settingan seperti ini pro circuit tapi pakai DB killer, gue masih nggak tahu. Yang pasti sejauh ini gue mau nikmatin kayak gini dulu sih. Ini menurut gue sudah lebih dari cukup. Oke teman-teman, segitu dulu aja kayaknya untuk video kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Mohon maaf kalau misalkan updatean videonya nggak bisa sesering dulu, karena kita harus maklumi juga keadaan ya teman-teman. Ya kita berdoa aja sama-sama supaya virus ini cepat selesai, supaya konten-kontennya makin banyak lagi kayak dulu lagi, jadi lebih enak lagi teman-teman. Kalau kalian ada saran atau masukan tentang video ini atau saran konten selanjutnya, kalian bisa tulis di komentar di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe channel ini juga. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. See you guys on the next video. DFM Auto cabut dulu. Bye-bye. Mau nyoba nyalain tanpa muffler.